Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Dadan di Dadan Sugianto Channel. Kita ketemu di part 2. Mafia bola sedang mengintai sambil tiarap dan sesekali melemparkan depannya. Part 2-nya nih sekarang. Sesuai janji saya, part 2-nya itu apa dampaknya bagi pemain muda kita ya. Ini makanya saya bilang Liga 1 itu racun. Racun bagi pemain muda yang baru orbit itu. Star syndrome atau apa. Itu bukan itu aja yang jadi masalah besarnya ya. Itu Liga 1 itu memang benar-benar racun. Benar-benar racun. Kenapa benar-benar racun? Nih, mungkin udah nggak asing. Misalkan, pemain muda kita berprestasi. AFF umur 15 kita pernah juara, 19 pernah juara, 17 saya lupa lagi ya. Tapi pas jadi pemain senior ngilang. Cuma beberapa yang tampil. Nah, bisa ngilang. Apalagi udah di Liga. Ada yang star syndrome. Racun itu Liga 1 itu. Pemain seniornya itu dulu racun. Udah nggak disiplin. Ngajakin juga. Harus tidur di asrama malam. Atau gimana Ronaldo aja paling telat tidur itu jam 10 malam. Udah nggak minum alkohol, nggak minum soda. Kita bagaimana mau juara? Mie instan paling seneng kerupuk. Makanya saya bilang kalau ada orang yang seneng banget kerupuk, dibilangnya manusia kerupuk. Iya karena itu kolesterolnya gede banget. Makanan segitu, pakai gitu tapi kolesterolnya itu jelek ya buat bagi para atlet. Saya nggak seneng kerupuk dari dulu, saya seneng olahraga makanya kurang seneng kerupuk ya. Suka lupa gitu. Jadi malas banget gitu kalau makan kerupuk gitu. Racun Liga 1 itu. Kenapa bilang saya racun? Karena dia udah bagus main bintang. Diajak sama seniornya, ada yang narkoba juga malah ada, mabuk-mabukan Mira. Ada kan yang miras tuh yang sampai diceraiin sama istrinya, sakit nggak sembuh-sembuh. Ada kan? Itu kebanyakan minum atau apa? Itu salah satu contoh aja yang real, yang nyata ya. Gitu racun. Jadi kalau ISL itu dulu nih, si wasit pasti memihak tuan rumah. Kenapa jadi racun? Jadi si mental kita terbiasa, kita tuan rumah paling ya dibela wasit. Offset tadi offset harusnya offset, nggak offset, onside gitu. Harusnya tackle kartu kuning, enggak. Harusnya kartu merah, cuma kartu kuning. Itu lama-lama alam bawah sadar pemain itu ya melakukan hal seperti itu. Jadi tackling nggak bakalan kartu merah, kita tuan rumah. Kecuali nih si tamu kita itu diistimewakan, mau ada agenda lain, baru bener keputusannya. Gitu. Si wasit itu cenderung takut sama pemain. Karena si pemain itu ya gajah juga. Main lokal itu, sumbu pendek. Kenapa? Ya kebetulan ya bukannya ini main bola Indonesia itu nggak pintar. Kenapa? Ya sekolah negeri pada bolos, wah. Bolos wah gitu. Jadi nggak bisa menganalisis ini gitu apa begitu mengatur tempo apa. Kedewasaan berpikir itu gitu. Makanya karena kita sering dibantu wasit tuan rumah. Kadang kita itu bingung offset itu gimana pemain kita itu. Yang jeleknya pemain kita itu nggak sering nonton pemain luar, nggak mau nyontong gitu kan. Pemain luar gimana main? Nggak kayaknya, jarang nontonnya. Fokus ke diri sendiri. Karena kan ya yang bagusnya ambil, yang jeleknya jangan. Kenapa sepak bola Eropa bisa maju? Ya lihat, tonton. Kenapa bisa maju? Ini aduh.
lari tendang shoot gitu, nendang burung ya, targetnya burung gitu. Itu udah sering. Jadi itu ciri khas Indonesia, udah tahu jelek gitu. Kepedean gitu pas ini lanjut. Jadi seolah-olah keputusan itu salah, padahal ya kalau memang jarak tembak gak ada ini tuh ya tenang, nggak masalah, tapi ya harus shot on goal atau minimal dikit ini mana gitu. Gitu Indonesia ya, itu racun ya satu itu. Nah kelihatannya apa, pas main ke luar negeri bukan pakai wasit Indonesia itu emosinya si alam bawah sadarnya, tenang dibela ku wasit gitu tuh, ada gitu tackling atau terprovokasi jebret gitu, pukul kayak itu tuh siapa, Dimas Derajat. Wasit orang asing orang luar mah tidak toleran, langsung kartu merah, mau lu tuan rumah mau home mau away lu nggak ada urusan, standarnya nggak ganda. Kalau wasit di kita standarnya ganda gitu, bener pasti ada agenda gitu. Baru sekarang nih wasitnya daftar bener di tahun sekarang, kalau lu standarnya ganda kasih panitia. Kadang kalau dulu nih, kalau TV waktu masih jarang, kalau mau diatur-atur itu siaran langsung nggak jadi gitu pengaturan sepak bola. Kenapa pemain muda Indonesia itu stuck gitu pas senior hilang, itu salah satu. Padahal kalau menurut saya nih, pemain Indonesia itu secara skill individual, nah, sama Jepang juga kalah skill individu ya, tapi karena kedewasaan bermain, taktikal bermainnya kita kurang paham. Ada yang bagus dribblingnya tuh. Kalau orang Jepang walaupun bagus dribbling, ya saat dribbling, waktunya dribbling, waktunya ngoper, waktunya kontrol, waktunya tenang. Itu kedewasaan bermain, IQ-nya jalan, kepalanya. Apa di kita gitu? Padahal secara bakat alami kita bagus. Stamina, padahal sebenarnya nggak kalah juga sih stamina. Rata-rata kalau pemain bola itu satu pertandingan 11 kilo. Jalannya, average kalau nggak salah. 11 kilo. Tinggal kita lari, jalan, sprint, lari cepat, gitu. 11 kilo. Kalau mampu, berarti kamu bisa main 90 menit. Apalagi bisa 13 atau 12. Itu bisa. Bisa kalian. Stamina berarti udah cukup. Cuma pengaturannya, dimana kita harus jalan, dimana kita harus lari, itu masih semrawut. Taktikal seperti ini. Ya. Gimana pressing, gitu. Masih inilah. Masih banyak belajar, makanya ya nonton sepak bola luar negeri nggak masalah, nonton juga. Gitu. Racunnya Liga 1 itu gitu. Racun banget. Terus yang ini gimana ya, kita kalau udah jago kayak Bagus Kava dulu, aduh sayang banget. Bagus Kavi gitu. Bagas Kava itu Bagus Kavi yang jadi striker itu U15 sama Australia aja kita seimbang, bagus banget. Datang penyakit superior, dia merasa hebat, setiap dapat bola sendiri terus, sampai pada titik dia diganti sama coach Fahri, dia nggak ngalamin Fahri, nggak sopan banget. Ya akhirnya mana coba. Jadi kalian yang mau pengen jadi bola yang masih muda, lihat Bagus Kavi, mana dulu bagus, sekarang kemana? Jangan cepat puas, jangan merasa hebat. Baru di awal. Kalau cepat puas baru merasa hebat, ya kita tenggelam. Kerja keras terus, harus pintar, cepat pengambilan keputusan itu harus dilahat. Makanya Liga 1 dulu itu aduh racun banget.
Tuhan. Iya dulu mah ada aturan, ingat saya Gilang Angga kesikut sama lawannya langsung pukul, cuma dikasih kartu kuning, nonjok karena tuan rumah. Kalau sekarang ada parang langsung kartu merah, itu bagus. Sekarang itu progresnya udah bagus. Nah, itu Liga 1 racun banget. Kadang pemain kita dulu itu bingung offset gimana, karena ya standarnya ganda. Racunnya Liga 1 itu gitu. Dan naik-naik ke koefisien Liga. Malah Liga kita itu malah permusuhan antar klub gimana, bukan bersatu buat koefisien Liga di Asia-nya lebih bagus supaya kita punya jatah champion elite. Nggak kayak gitu, parah banget. Itu Liga 1 ya, orang-orang nggak lihatnya detail, yang menikmati ya nggak masalah, cuma resikonya timnasnya ya jelek ya gitu. Tapi kan tujuan kita ada Liga adalah timnas, selain naikin koefisien Liga. Kalau koefisien Liga naik, kita kompetisinya bagus, otomatis pemain yang di Liga ke timnas juga bagus. Yakin ada dipanggil, nggak diaspora semuanya, pasti bagus gitu. Kenapa lah gitu, saya Liga 1 itu saya anggap racun tuh, itu racun banget tuh guys. Ingat saya waktu dulu Ismet Sofian lawan Yordania atau Yaman atau Oman gitu, Yaman kalau nggak salah, kita udah dapat 1-0, tinggal draw padahal lawan Yaman itu, kita lolos Piala Asia. Atau joroknya pemain kita di belakang di tackling, tapi penalti lah, akhirnya kalah 2-1, kita nggak lulus gitu. Karena ya kebiasaannya terus berkembang, karena nanti juga dibela wasit, nanti dibela wasit, pas keluar negeri, pas main di timnas atau dibela keluar dari negara, nggak toleran, kita kalah, sering kita dapat kartu kuning, kartu merah. Apalagi sekarang sepak bola modern, main itu pelanggaran kalau nggak perlu banget jangan, karena set piece bisa berbahaya sekali set piece. Otak itu harus benar-benar jalan. Bagi yang nonton misalkan, kamu masih muda menjadi pemain bola gitu, kamu harus pintar, bukan hanya jago main, pintar. Kayak Lamine Yamal tetap sekolah ya, udah jadi pemain hebat juga. Kenapa dia bermain hebat? Karena dia jenius. Kayak Lampard itu kenapa bisa jenius pada saat itu? IQ 150. Dia bisa baca bola mau kemana, arah permainan gitu. Makanya dia nggak banyak bergerak, sangat efektif, shootnya bagus. Karena pintar. Itu ya. Makanya harus belajar. Walaupun nggak pintar ya belajar terus, yakin saya bisa. Makanya tuh Liga 1 tuh brok-brok sih kayak gitu. Makanya coba. Kalau dulu Liga Indonesia itu Persib aja itu masuk Persib, PSM, Persik Kediri dulu. Masuk grup itu antara grup barat, grup timur, 5 tim. Kalau yang menang runner up juara grup semifinal ketemu sama wilayah barat. Sampai gitu. Itu Liga Champion, bukan AFC, bukan champion tuh, champion elite. Itu bisa gitu. Sekarang mana? Kok masih turun? Itu mafia bola. Kita menutup mata. Makanya hati-hati ya. Kita harus lebih bijaksana. Liga 1 sekarang dalam progres, mudah-mudahan kedepannya setelah PAR supaya ya pemain Liga 1 juga nanti ya dipanggil kalau Liga meningkat ya gitu. Sekian dulu kayaknya kalau Liga 1 racun ini main senior. Terus nanti di part ketiganya saya akan membahas siapa mafia bola, tapi ya secara analisis saya, tapi ya petunjuk doang ya, tapi
insya Allah kok, lihat nanti ya siapa apa, kenapa gitu. Pasti ada alasannya ya. Segitu aja dari saya. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.